13. Ucapan amin berbarengan dengan ucapan amin para malaikat. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Juga diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian mengucapkan amin dan malaikat-malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu kedua ucapan itu saling bertepatan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat lain di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan Samiallahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji. Karena siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. 14. Disolatkan oleh 100 kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mati dan disalatkan oleh 100 orang muslim, maka dia akan diampuni. 15. Sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Rob. 16. Puasa Ramadan, sholat tarawih, dan menghidupkan Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Asy-Syahihain, siapa yang sholat tarawih di malam Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. 17. Puasa hari Arafah dan Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berharap kepada Allah agar menjadikan puasa Arafah sebagai pelebur dosa untuk tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Aku juga berharap kepada Allah agar menjadikan puasa Asyura sebagai pelebur dosa untuk tahun sebelumnya. 18. Haji Mabrur. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menunaikan ibadah haji, lalu dia tidak melakukan rafats dan tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surga. 19. Menyambung haji dan umrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah antara haji dan umroh karena menyambung keduanya dapat mengikis kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana ubub mengikis karat besi. 20. Jihad di jalan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang gugur sebagai syahid diampuni kecuali utang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh." Quran Surat At-Taubah ayat 111. 21. Mengiringi keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan wasiat kepada Muadz. Manakala beliau mengutusnya ke zaman, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Berikut ini adalah contoh konkret Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang laki-laki datang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran yang mengharuskan hukuman had. Maka tegakkanlah hukuman atasku." Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya pelanggaran yang dilakukannya. Lalu waktu sholat tiba dan laki-laki itu sholat bersama beliau. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai sholat, laki-laki itu datang lagi kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran yang mengharuskan hukuman had. Maka tegakkanlah hukum kitab Allah atasku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu telah sholat bersama kami?" Dia menjawab, "Ya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu." Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengampuni pelanggaran hadmu." 22. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, sungguh aku melihat seorang laki-laki bergelimangan kenikmatan di dalam surga karena sebuah pohon yang ditebangnya dari tengah jalan yang mengganggu orang-orang. Dalam sebuah riwayat Ahmad, seseorang laki-laki diampuni karena menyingkirkan ranting pohon berduri dari jalan yang dilalui orang-orang. 23. Menebarkan salam dan berkata yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sebab teraihnya ampunan Allah menebarkan salam dan berkata yang baik. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan dosa keduanya telah diampuni sebelum keduanya berpisah. 24. Menghadiri majelis-majelis dzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Asy-Syahihain, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi selain para malaikat pencatat yang mengiringi manusia. Mereka berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir hingga akhir hadis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka." 25. Mudah dalam berjual beli. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengampuni seorang laki-laki di masa sebelum kalian. Dia adalah orang yang mudah saat menjual dan mudah saat membeli dan mudah saat menagih. 26. Berbuat baik kepada hewan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seseorang wanita pelacur diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing sedang berada di mulut sumur sambil menjulurkan lidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, rasa haus hampir membunuhnya. Maka wanita tersebut melepaskan sepatunya, mengikatnya dengan kerudungnya, lalu dia menimba air dan memberi minum anjing itu. Dia pun diampuni oleh Allah karenanya. 27. Mengimpas orang yang kesulitan membayar utang. Diriwayatkan
Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada seseorang saudagar yang biasa memberi utang kepada orang-orang. Jika ada di antara mereka yang dalam kesulitan, dia berkata kepada para pegawainya, "Impaskan utangnya, semoga Allah mengimpaskan kesalahan kita, maka Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahannya." Allah berfirman, "Jika aku menguji seorang hamba dari hamba-hambaku yang beriman, lalu dia memujiku atas ujian tersebut, maka dibangkit dari tempat tidurnya itu seperti dia lahirkan oleh ibunya, bersih dari kesalahan-kesalahan." Rob juga berfirman, "Aku mengekang hambaku dan mengujinya, maka dituliskan untuk amalan yang biasa kalian tulis untuknya pada saat dia sehat." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sepasang suami istri muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anak yang belum balik, melainkan Allah mengampuni keduanya." 29. Orang yang hukuman had ditegakkan atas di dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamba manapun yang melakukan sesuatu yang Allah larang, kemudian hukuman had ditegakkan atasnya, maka Allah akan melebur dosanya tersebut." Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Syamit, dia berkata, "Aku membayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang. Beliau bersabda, 'Aku membayat kalian agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kalian, jangan mengadakan kebohongan yang kalian rekayasa dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, dan jangan mendurhakaiku dalam kebaikan. Siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Siapa yang melanggar sesuatu darinya lalu dihukum di dunia, maka hukuman tersebut adalah penghapus dosa dan pembersih baginya. Dan barang siapa yang Allah tutupi, maka keputusannya kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak lain, Dia akan mengampuninya." Abu Abdillah berkata, "Jika pencuri bertaubat sesudahnya tangannya dipotong, maka kesaksiannya dapat diterima, dan setiap orang yang berkena hukuman had kesaksiannya tetap diterima jika dia sudah bertaubat."